Thank you for the remarks. Ladies and gentlemen, we would like to invite the director of Sagu Foundation to deliver her remarks. To Ms. Tisha Rumbewas, the place is yours. Shalom. Kiranya damai sejahtera Natal hadir untuk kita semua dalam hati dan memenuhi kita orang dalam kitong pu hati malam ini dan sampai seterusnya kita bawa. Saya sudah siap tisu duluan. Yang terhormat Bapak Jeffrey Rumayomi, yang terhormat Ibu Omberep, suatu kehormatan bagi kami untuk bisa menjadi tuan rumah ya buat Bapak Jeffrey juga dengan Ibu Omberep malam ini. Bapak dan Ibu berkenan untuk hadir di sini adalah tanda istimewa luar biasa bagi kami. Tuhan memelihara kami, Tuhan memelihara Sagu Foundation, Tuhan memelihara siswa-siswi kami. Terima kasih. Saya mau ucapkan terima kasih buat saya punya tim guru. Adik-adik boleh berdiri dulu. Terima kasih. Tadi pagi saya bilang Tuhan pasti bayar. Kau punya jerih lelah. Dan tanah Papua akan kenal kau punya jejak. Terima kasih, silakan duduk. Saya ucapkan terima kasih untuk saya punya sahabat pelayanan Diana Kambuaya. Orang lihat bagaimana Sagu sekarang ini. Tapi perjalanan kami dari titik nol, saya dan Diana Kambuaya. Tuhan sertai di setiap musim. Kita orang dua tahu bahwa Tuhan tidak pernah janji akan selalu panas. Kita orang dua tahu bahwa Tuhan tidak pernah janji akan selalu baik-baik saja. Tapi Tuhan punya janji satu, yaitu Tuhan akan ada di setiap musim. Saya dan Diana Kambuaya melihat Sagu bukan sebagai pekerjaan. Sagu adalah kami dua punya ministry. Dan dalam pelayanan ini yang pertama Tuhan tanya adalah hati. Dimulai dari 2015 itu Tuhan memang menguji, Tuhan membentuk, Tuhan persiapkan sampai ada di titik ini. Mungkin kalau 2-3 tahun lalu ada orang bilang sama kami berdua, kamu nanti urusan anak Papua sekian banyak, kitong dua pasti tidak akan percaya. Tapi seperti apa yang tadi Ibu Pendeta sampaikan, kami dua dari dulu sekolah, Tuhan kirim ke Bali tahun 2010, mulai dengan persiapan bahasa Inggris sebelum kami S2 di Australia. Itu doanya adalah Tuhan pakai kita orang. Tuhan pakai saya. Apa yang Tuhan kasih bukan untuk saya sendiri. Jadi Tuhan pakai sebagaimana Tuhan mau pakai. Dan nilai itu kami tanamkan kepada siswa-siswi kami. Kau punya doa yang sederhana, justru itulah doa yang paling kuat. Di saat kau berserah sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan kasih saya sekolah ke luar negeri, saya mau bikin ini, saya mau bikin itu, saya mau bantu saya punya masyarakat di kampung, di Biak,
sama membantu saya punya masyarakat di kampung di Lanijaya, di Tolikara. Kau tahu bahwa kau punya doa itu doa yang sangat kuat. Dan tuh sebelum sampai di situ Tuhan akan proses. Jadi setia sama proses. Ya. Saya berterima kasih untuk kelas IELTS 14 untuk kita punya perayaan Natal malam hari ini. Juga dengan dorong punya tutor 2 yang mendampingi Abrison Nenepat, didampingi dengan the one and only Pice Ginuni. Dan tahun ini Tuhan tambahkan kepada kami juga Kristo Aronggear. Jadi mungkin tadi saat kita ibadah kita bisa lihat bahwa format ibadah ini berbeda dengan format ibadah pada umumnya yang kita punya di Jayapura ini, karena memang anak-anak ini sedang dipersiapkan untuk pergi sekolah di luar negeri dan inilah bentuk Natal di luar negeri. Jadi jangan sampai nanti di sana baru orang tidak ada yang berikutnya kami panggil paduan suara, tidak ada seperti gitu. Anak-anak ini dibiasakan, dilatih untuk hidup di Australia sejak mereka ada dalam program pembinaan, sejak pemerintah Provinsi Papua memberikan serah terima kepada Sagu Foundation. Day one itu hari paling penting dalam masa sekolah, itu diajarkan oleh Diana Kambuaya. Jadi sejak hari pertama mereka semua ini dilatih untuk mindset, pikiran, karakter, semuanya seperti saya sudah ada di Australia. Di sini juga ada hadir, kami punya tamu istimewa sekali, kakak-kakak dari Purna Caraka Muda Indonesia. Saya minta dengan hormat untuk berdiri. Terima kasih, silakan duduk. Ya, kita punya kakak Pice Ginuni juga salah satu Purna Caraka Muda Indonesia. Jadi Purna Caraka Muda Indonesia ini adalah anak-anak muda satu Indonesia yang dipilih oleh Kemenpora untuk ikut dalam program pertukaran pemuda antar negara. Jadi mereka adalah delegasi negara. Dan Sagu dalam program pembinaan karakter, satu hal yang kami tanamkan adalah bagaimana siswa-siswi kami bisa tumbuh dalam lingkungan yang positif. Dan mereka melihat bahwa hal-hal positif itu bukan hanya di televisi, tapi contoh-contoh generasi muda Papua, anak-anak muda Papua yang hebat itu ada di sekitar kita. Kita punya siswa-siswi atau juga anak-anak Papua pada umumnya, mereka tidak punya akses ke informasi ini. Jadi dalam program Sagu Foundation kami memasukkan di mana kami punya siswa-siswi akan bertemu dengan anak-anak muda Papua yang sudah hebat-hebat. Ya, jadi dengan demikian seperti yang Tuhan Yesus bilang, kopu pergaulan itu membentuk kau. Itu dia punya dasar biblikalnya seperti begitu. Kami juga punya tamu istimewa yaitu dari Faimbari House, Miss Lia dengan Nona, boleh berdiri? Ya, mungkin lagi ke belakang. Ya, jadi Faimbari House adalah salah satu program community development dari Sagu Foundation. Kami punya rumah baca di kawasan Argapura Bawah. Tadi Ibu Pendeta bilang Jayapura itu dia barometer pendidikan di Papua, tapi ada daerah-daerah yang tidak tersentuh dengan fasilitas akses pendidikan yang luar biasa. Ini kita di kota Jayapura. Tapi seperti tadi Ibu Pendeta bilang juga, jangan ke tempat lain. Tuhan taruh kau tinggal di kota Jayapura, berarti kau usahakan kesejahteraan di tempat itu. Ya. Jadi Faimbari House, Miss Lia dengan adik Queen ada di belakang. Terima kasih.
Terima kasih juga Bapak Chris Maninem, manajer dari Wisma Ihsan Soccer, tempat kami tinggal selama beberapa bulan ini. Terima kasih sudah berkenan hadir. Saya juga mau mengucapkan terima kasih buat semua siswa. Ya. Terima kasih karena mau percaya sama apa yang Sagu bilang. Miss Diana ajar saya, students only learn from teachers that they like. Di situ kunci pendidikan. Being likable by students doesn't mean that you spoil them, which will never happen in Sagu Foundation. Tapi ada hubungan, ada kepercayaan dari siswa kepada guru. Dengan demikian proses pembentukan karakter ini bisa terjadi. Ada dedikasi dari guru, tapi juga ada dedikasi dari siswa. Karena itu proses pembinaan ini bisa berhasil. Dengan rasa bangga, dengan rasa percaya diri, saya berdiri di depan sini sebagai Direktur Sagu Foundation, mewakili saya punya tim. Saya mau lapor kepada BPSDM Provinsi Papua, kepada pemerintah Provinsi Papua, bahwa anak-anak ini mereka sudah siap. Mereka sudah siap untuk pemerintah Provinsi Papua kemana saja kirimkan mereka. Ilmu apa saja yang pemerintah Provinsi Papua ingin mereka belajar. Mereka tahu kenapa saya harus belajar dan setelah saya belajar apa yang harus saya lakukan. Siswa-siswi di Sagu Foundation mereka sudah siap. Secara pribadi saya juga merasa sangat bersyukur karena sebelum kami mulai bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Papua melalui BPSDM Provinsi Papua, kesan yang ada adalah sulit untuk bekerja sama dengan pemerintah. Itu kesan umum. Tapi saya punya perjalanan bekerja sama, berdialog, berdiskusi dengan BPSDM Provinsi Papua itu saya tidak merasakan kesulitan sama sekali. Karena di dalam kantor ini Tuhan taruh anak-anak Tuhan. Tuhan sedang bekerja untuk memulihkan Papua, Tuhan sedang bekerja untuk meningkatkan kualitas SDM Papua. Tuhan taruh orang-orang, anak-anak yang tepat di tempat-tempat yang tepat sehingga Tuhan punya pekerjaan selesai. Kami dalam doa kami tidak putus-putusnya berdoa untuk BPSDM, untuk bagian pendidikan BPSDM Provinsi Papua. Apapun yang ada di depan, Tuhan punya rahasia. Tapi satu hal yang kita orang yakini, Tuhan ada. Dan mewakili, saya punya lembaga sendiri, mewakili saya punya kantor sendiri, mewakili anak-anak Papua yang ada di seluruh tanah Papua. Yang anak-anak muda Papua butuhkan adalah kesempatan. Dan kami tidak minta sama orang lain, kami minta sama kami punya bapak, mama yang ada di pemerintah Provinsi Papua. Karena kitong sendiri yang tahu kitong punya kebutuhan, anak-anak ini pun mereka tahu apa yang mereka mau buat dengan dong masa muda. Yang perlu kita sediakan adalah wadah di mana dong bisa bertumbuh dengan baik. Dan saya bersyukur sekali saya bisa berdiri di sini. Saya punya siswa, dorang tahu saya selalu jaga image.
Tapi momen seperti ini, apalagi di hadirat Tuhan, tidak ada yang perlu kita pertahankan. Saya ucapkan terima kasih secara khusus untuk Miss Elizabeth ya Carmilena. Kami yang lain ini masih pulang-pulang, tapi dia merelakan masa mudanya untuk tinggal dan jaga anak-anak di Wisma. Tuhan sudah sediakan Miss Ibet punya bagian. Terima kasih untuk tim musik, terima kasih untuk tim sound, terima kasih untuk semua yang bekerja supaya malam ini kita bisa beribadah dengan baik. Terima kasih buat saya punya anak-anak perempuan, siswa semua dong berdandan cantik untuk datang beribadah kepada Tuhan. Anak-anak laki-laki yang dorang berdandan dong gunting dompu rambut dong style, jadi rasanya kayak kita nih Afro American di dalam ruangan ini. Vibe-nya sangat luar negeri ya. Kita siap untuk pergi hidup di sana, siap jadi duta untuk kasih tahu sama dunia. Kita orang mungkin kecil, Papua mungkin kecil seperti Bethlehem, tapi di sini Tuhan pilih kami. Dari sini kita memberkati dunia, tapi dimulai dari saya memberkati saya punya rumah sendiri dulu. Sekian sambutan dari saya, terima kasih, Tuhan memberkati. Thank you for the remarks. Saya selalu ingat Miss Tisha dan Miss Diana selalu bilang, orang pintar tuh banyak, tapi orang yang berkarakter tuh sedikit. Kita punya tugas adalah mematahkan stereotip tentang anak-anak Papua yang tidak benar di luar sana. Dan itu hasil yang nanti kita akan buat di luar negeri. Thank you for the remarks.